dengan donat pada umumnya, cara buatnya lebih mudah dan rasanya lebih enak. Oke, langkah pertama, masukkan 8 buah pisang uli, lalu kukus sampai pisangnya itu matang. Kalau pisangnya sudah matang, lalu angkat. Lalu kupas pisangnya sampai bersih. Ini hati-hati banget ya untuk mengulasnya, masih sangat panas. Lalu haluskan pisang yang sudah dikukus. Ini harus sampai benar-benar halus. Aku menghaluskannya menggunakan centong nasi saja ya. Nah, untuk pisangnya ini sudah cukup halus ya. Lalu tambahkan gula pasir, vanili bubuk, dan juga sedikit garam. Lalu aduk kembali sampai semua bahan itu tercampur merata. Untuk adonannya agar warnanya lebih bagus, aku tambahkan sedikit pewarna kuning, tapi ini opsional saja ya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Lalu tambahkan 250 gram tepung ketan. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Di sini aku mengaduknya masih menggunakan centong nasi ya. Karena adonannya sudah terasa berat, aku mengaduk kembalinya menggunakan tangan. Oh ya, ini tangan aku sudah bersih ya. Sudah cuci tangan sebelumnya. Kalau adonannya masih terasa kering, bisa ditambahkan sedikit air hangat. Ini untuk air hangatnya dikira-kira saja ya. Lalu aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan kalis seperti yang ada di dalam video. Untuk adonannya ini sudah pas ya, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu kelembekan. Jadi langkah selanjutnya akan aku bentuk. Ambil sedikit adonan lalu bentuk seperti donat, dibulatkan lalu dibolongi tengahnya. Untuk besar kecil adonannya itu disesuaikan saja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya kalau sudah dibentuk. Lalu ulangi caranya sampai adonannya itu selesai ya. Gimana bun, kira-kira kue ini pantas nggak sih disebut kue donat? Padahal bahan dan cara pembuatannya itu sangat beda banget. Cuma kemiripannya itu satu ya, sama-sama bolong di tengah. Untuk donatnya ini sudah aku bentuk semua. Langkah selanjutnya celupkan adonan donat ke dalam air putih. Ini untuk air putihnya air putih biasa ya, air minum. Lanjut baluri dengan wijen. Untuk wijennya sedikit ditekan ya, agar lebih menempel ke dalam adonan donatnya. Ulangi cara yang sama sampai adonan donatnya itu terlumuri dengan wijen semua. Untuk donat pisangnya sudah aku lumuri dengan wijen semua, malah sebagian ada di wadah lain tidak aku shoot, jadi hasilnya lumayan banyak ya. Goreng adonan donat pisangnya di minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung kecil ya, agar matangnya itu matang merata sampai ke dalam. Jangan lupa dibalik ya, agar donat pisangnya itu matang merata. Dan kalau donat pisangnya itu sudah berubah menjadi golden brown, kuning kecoklatan seperti yang ada di dalam video, lalu angkat dan tiriskan. Untuk sisa adonan donat pisangnya bisa langsung digoreng atau bisa ditaruh di dalam freezer. Dan jadi deh, donat pisang wijennya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Gimana? Cara buatnya mudah banget kan? Ini rasanya nggak diragukan lagi, manis gurih dari wijennya itu terasa banget. Jadi selamat mencoba ya. Olahan pisang dan gula merah. Jadi kalau bunda punya pisang kematangan, cobain deh resep yang aku buat ini. Selain rasanya enak, cara buatnya juga mudah, tanpa oven, tanpa kukusan, cukup diaduk-aduk saja. Jadi kalau bunda penasaran dengan resepnya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langkah pertama di sini aku akan potong-potong dulu pisangnya. Untuk pisang yang aku gunakan, aku pakai pisang uli. Pisangnya sudah aku bersihkan dan aku potong-potong. Ini untuk ketebalannya opsional ya, tapi jangan terlalu tipis, takutnya nanti pas dimasak hancur. Nah, ini pisangnya sudah aku potong semua, akan aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut, masukkan 2 sendok makan tepung maizena, lalu aku tambahkan 50 ml air putih dan aku larutkan sampai tercampur merata, dan aku sisihkan juga terlebih dahulu. Oke, lanjut, masukkan gula merah yang sudah
sudah aku sisir, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan air santan sebanyak 750 ml yang aku dapatkan dari 1 bungkus santan instan. Lalu ditambahkan air, lalu tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu masak air santan dengan gula merahnya sampai gula merahnya itu larut. Oh ya bun, untuk semua bahan, semua takaran sudah aku tulis jelas di kolom description box, jadi tinggal dicek aja ya. Untuk memasak gula merahnya ini tidak harus sampai mendidih, cukup sampai gula merahnya itu larut saja ya. Kalau gula merahnya sudah larut, lalu matikan kompor dan lanjut ke tahap selanjutnya. Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, lalu tambahkan air gula merah dan santan yang sudah dibuat tadi. Air gula merahnya harus sambil disaring ya, agar tidak ada kotoran dari gulanya itu terbawa. Lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong. Masak kedua bahan ini menggunakan api sedang cenderung kecil dan harus sambil terus diaduk agar tidak ada bahan yang menggumpal di bawah. Nah, kalau adonannya sudah mendidih seperti yang ada di dalam video, lalu kita masukkan larutan maizena yang sudah aku buat tadi. Lalu masak kembali adonan pudingnya sampai pisangnya matang dan adonan pudingnya mengental. Kalau adonan pudingnya sudah mengental tapi pisangnya belum matang, bisa dimasak lebih lama lagi, asal adonannya itu harus sambil diaduk ya. Kalau pisangnya sudah matang dan adonannya sudah mengental, lalu kita matikan kompor. Untuk cetakannya aku pakai cetakan aluminium atau cetakan bolu ya. Dan untuk cetakannya sudah aku basahi dengan air minum. Untuk memasukkan adonan pudingnya ini aku menggunakan sendok sop dan menuangkan adonan pudingnya juga sedikit-sedikit aja ya, dan disusun pisangnya agar hasil akhirnya itu lebih cantik aja ya. Kalau dituangkan langsung semuanya itu boleh-boleh aja sih, tapi nanti takutnya pisangnya itu tidak tersusun rapi. Ya pokoknya untuk memasukkan adonan puding ke dalam cetakannya itu disesuaikan kondisi saja ya bun. Kalau adonan pudingnya sudah dimasukkan semua, lalu diamkan sampai ngeset ya. Setelah aku diamkan adonan puding selama 1 jam di dalam kulkas, ini sudah ngeset. Lalu untuk pinggirannya akan aku sisir dan aku selipin juga tusukan gigi agar lebih mudah mengeluarkan puding dari cetakannya. Tuh, mudah banget kan mengeluarkan puding dari cetakannya. Lalu tinggal dipotong-potong sesuai selera saja ya. Kalau aku sih untuk memotongnya, aku potong menjadi 3 bagian dulu. Lanjut aku potong-potong menjadi bagian kecil. Untuk pudingnya ini akan aku coba 1 potong dan teksturnya ini beneran lembut. Soal rasa ini sudah pasti enak. Perpaduan antara gula merah dan santan emang gak pernah gagal sih. Apalagi ditambah pakai pisang, wah lebih komplit ya rasanya. Jangan lupa cobain resepnya ya bun, dan terima kasih sudah menonton.